Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang setia, kembali lagi bersama saya di NJ Tasar Official Channel dalam kajian membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Mari kita kembali memulai kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, wa ghairuhuma dan juga selain keduanya. Maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya meriwayatkan hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Tungkahu, dinikahi, al mar'atu, seorang perempuan, di arba'in, untuk 4 perkara. Jadi perempuan itu dinikahi berdasarkan kepada 4 hal, 4 pertimbangan. Apa saja itu? Yaitu 5 liha. Pertimbangan yang pertama, 5 liha, pertimbangan hartanya, 5 liha karena hartanya. Wali hasabiha, dan juga karena hasabnya. Hasab itu garis keturunannya, darahnya. Wali jamaliha, dan juga karena kecantikannya. Walidiniha, dan juga karena agamanya. Jadi seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, biasanya dinikahi karena hartanya, kaya, ya. Dia memiliki harta yang banyak, materi yang banyak, konglomerat. Entah dia sendiri yang kaya atau keluarganya yang kaya. Pokoknya intinya dia memiliki kekayaan. Wali hasabiha. Pertimbangan yang kedua, biasanya seorang perempuan itu dinikahi karena garis keturunannya. Dia adalah keturunan orang-orang yang mulia. Anak para pejabat misalnya, anak keturunan dari bangsawan, atau anak keturunan dari orang-orang alim ulama, anak kiai, anak ustadz, anak abuya, atau anak-anak mereka-mereka yang memiliki posisi dan kedudukan sosial yang di mata masyarakat dianggap sebagai orang yang mulia. Kemudian wali jamaliha, dan yang lainnya yang menjadi pertimbangan seorang perempuan itu dinikahi adalah karena kecantikannya. Ya, ini umum ya, pertimbangan orang-orang dalam menikahi perempuan. Banyak kasus, banyak kejadian itu karena kecantikan, keelokan perempuan tersebut secara fisiknya, ya. Kemudian pertimbangan yang keempat yang biasanya perempuan itu dinikahi yaitu karena lidiniha, karena faktor keagamaannya. Dia pertama beragama Islam, sesuai dengan hadis ini ya. Yang kedua, dia beragama Islam itu bukan hanya sebatas beragama Islam saja, tapi dia juga mengerti tentang agamanya. Kemudian selain juga mengerti, dia juga mengamalkan ajaran agamanya. Dengan kata lain, dia taat menjalani perintah agama. Jadi secara umum perempuan itu dinikahi, pertimbangannya adalah 4 hal yang biasanya terjadi di masyarakat. Pertimbangan pertama biasanya karena pertimbangan harta, yang kedua karena pertimbangan keturunan, garis keturunan, kemuliaan keturunan. Kemudian pertimbangan ketiga karena kecantikan dan kemolekan, keelokan wajah fisiknya. Kemudian pertimbangan yang keempat yaitu karena faktor agamanya.
Nah, itu umumnya. Tapi tidak berhenti di sini hadis ini. Fadfar bidzatiddin. Maka pilihlah atau pertimbangkanlah, beratkanlah pertimbangan Anda itu ketika akan menikah itu bidzatiddin, pada masalah agama atau lidiniha. Pertimbangkan, lebih utamakan atas semua empat perkara tadi, empat pertimbangan tadi, titik beratkanlah, lebih utamakanlah pada pertimbangan agama. Kenapa begitu? Taribat yadaka. Dalam terjemahan hadis itu disebutkan taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Tapi di dalam kitab ini ada penjelasan pada catatan kakinya, bisa kita lihat di sini ya. Taribat yadaka artinya ialah kalimatun tufidul hatha wat tahridha. Adalah sebuah kata, kalimatun itu artinya kata, tufidu yang memberikan faedah atau yang berfungsi, al hatha anjuran, wat tahridha dan penekanan. Wad du'a lahu bikathratil mal, dan mendoakannya baginya bikathratil mal, untuk supaya selanjutnya bisa memiliki harta yang banyak. Wasara al makna, yang dimaksud dalam hadis itu tadi, maka menjadi maknanya yang dimaksud izfar bidzatiddin, utamakan pertimbangan agama, wala taltafit ilal mal wa ghairi. Janganlah engkau berpaling pada pertimbangan. Taltafit wala, dan janganlah taltafit engkau berpaling ilal mal, kepada pertimbangan harta itu tadi, wa ghairi, atau yang lainnya, yang tiga yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita lebih mengutamakan pertimbangan agama, di situ akan menguntungkan bagi Anda, begitu kira-kira. Ya. Dan di situ juga ada doa, semoga orang yang memiliki kemampuan beragama yang bagus, ketaatan yang bagus beragamanya itu juga bisa memiliki harta yang banyak. Ya, seperti itunya. Wa du'a lahu, mendoakannya bikathratil mal, supaya hartanya banyak. Ya. Baik, kita kembali lagi ke atas ya, ke hadis yang tadi. Ya. Jadi inilah pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, memilih istri ya, bagi orang yang akan menikah. Baik, kita lanjutkan lagi. Warawa at-Tabrani fil Awsat. Warawa, dan meriwayatkan at-Tabrani, Imam Tabrani, fil Awsati, di dalam kitabnya Al-Awsat. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya at-Tabrani, bahwasanya hu di situ adalah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man tazawwaja imra'atan, man barang siapa, tazawwaja menikahi, imra'atan seorang perempuan, li'izziha karena kemuliaannya. Ya, maksudnya itu mungkin ini dari garis keturunannya, dari hasabnya, li hasabiha mungkin ya. Lam yazidhu Allahu, Allah, lam tidak, yazidhu menambahkan, Allah ya Allah. Jadi artinya Allah tidak akan menambahkan baginya, bagi orang yang menikahi perempuan tersebut karena pertimbangan kemuliaannya, illa, kecuali, zillan, kecuali justru akan menambahkan padanya itu hanya menambahkan zillan, kehinaan. Ya. Nah, karena apa? Pertimbangannya semata-mata li'izziha, karena semata-mata mempertimbangkan garis keturunannya, kemuliaannya, ya. Hanya itu. Ini bukan ada pertimbangan yang lain ya. Nah, di sini li'izziha, semata-mata kemuliaannya. Waman, dan barang siapa, tazawwajaha, yang menikahi perempuan itu, lima liha, karena pertimbangan kayanya, pertimbangan hartanya,
lam yazidhullahu, Allah tidak menambahkan kepadanya illa kecuali atau hanya faqran, akan menambahkan kepadanya, tidak menambahkan apa-apa kecuali bertambah fakir, bertambah miskin. Kenapa dia semata-mata menikahi perempuan itu? Karena karena pertimbangan hartanya. Banyak kejadian kita bisa lihat ya. Nggak perlu kita ceritakan di sini, tapi kita sudah bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari kasus-kasus, kisah-kisah yang pernah kita dapatkan di media sosial, di mana-mana pun ya, kisah dari masyarakat dan seterusnya. Wa man tazawwajaha, dan barang siapa tazawwajaha menikahi hanya perempuan, lihasabiha, karena pertimbangan garis keturunan semata-mata. Kalau izziha tadi memang kemuliaan ya. Kalau lihasabiha ini karena garis keturunan, turunan apa ya, ningrat atau turunan apa ya yang mulia, lam yazidhullahu, Allah tidak akan menambahkan baginya illa kecuali dana'ah, kecuali kehinaan. Sama ya dengan yang di atas tadi. Li'izziha itu illa billan, kalau lihasabiha illa dana'atan, kecuali kehinaan ya. Hina jadinya orang hanya mempertimbangkan semata-mata pertimbangan garis keturunan. Wa man tazawwaja imra'atan, dan barang siapa tazawwaja yang menikahi seorang perempuan, imra'atan, lam yurid biha, dalam dia menikahnya itu dia tidak menginginkan, lam tidak yurid menginginkan biha, dengan dia menikahinya, maksudnya ketika dia menikahnya dia tidak menginginkan apa-apa dalam pernikahannya, illa kecuali ayyaghudda basarahu, kecuali niatannya untuk yaghudda, menundukkan basarahu, pandangannya. Ini berarti dia menjalankan perintah agama ini. Justru menikah itu supaya dia mampu untuk menundukkan pandangannya, bukan dari istrinya, tetapi dari perempuan yang lain. Nah, maka dia menikah. Dia hanya melihat istrinya saja. Begitu maksudnya ya. Wa yuhassina farjahu, dan bisa, supaya bisa yuhassin. Yuhassin itu dari kata hisnun. Yuhassin, hassana yuhassinu berarti membentengi. Hisnun itu artinya penjara. Membentengi farjahu, kecuali untuk menundukkan pandangan, kemudian membentengi atau menjaga kemaluannya. Karena orang kalau bebas dalam hal ini tidak menjaga kemaluannya, auratnya tidak dijaga, aurat maksudnya aurat inti itu kemaluan tidak dijaga, maka yang terjadi adalah zina. Ya. Ini pertimbangannya jelas, ini berdasarkan pertimbangan agama yang sangat kental ya. Au yasila rahimahu, atau niatan yang lainnya adalah yasila rahimahu, untuk menyambung tali kasih sayang atau tali silaturahim, maka barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberkahinya baginya, bagi orang yang menikahi perempuan tersebut, fiha, dalam pernikahan dirinya, pernikahan mereka itu. Wa barakalaha fihi, dan juga Allah akan memberkahi laha, bagi istrinya perempuan tersebut, fihi, dalam pernikahannya. Jadi Allah akan memberkahi dirinya dengan perempuan itu, dan juga Allah akan memberkahi perempuan itu dengan dirinya. Saya kira seperti itu. Sungguh sangat luar biasa. Jadi pertimbangan itu harus mengutamakan pertimbangan agama, karena ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Wa bil muqabil arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bil muqabil, maka sesuai dengan apa yang tertera di atas, kita baca di atas tadi, maka arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, arsyada, aulia al-makhtubati, kepada para wali calon mempelai perempuan atau calon orang yang dilamar, ya, bi ayyabahatsu, supaya mereka mencari, anil khatib, mencari seorang pelamar, ziddini, yang memiliki pengetahuan dan
dan ketaatan dalam beragama. Ziddin itu pengetahuan dan taat dalam beragama. Mengetahui dan taat. Wal khuluqi, dan juga zil khuluq, dan juga orang yang berakhlak mulia. Kenapa kok begitu? Liyaquma, supaya dia bisa, al-khatib tadi itu orang yang melamar itu atau calon mempelai laki-laki itu, supaya bisa yaquma bil wajib, bisa menjalankan kewajibannya al-akmal secara sempurna, kewajibannya secara keseluruhan, fi riayatil usrah, dalam hal fi riayati, mengelola al-usrah, keluarga, wa adai huquqiz zaujah, dan juga dalam memenuhi huquqi, hak-hak az-zaujiyah, hak-hak suami istri, ya. Bukan zaujah itu ya, zaujiyah, suami istri, hak-hak dalam pernikahan, hubungan sama suami istri. Wa tarbiyatil aulad, dan juga supaya dia bisa melakukan pendidikan terhadap anak-anak, ya. Wal qawamah as-sahihah fil ghirah 'ala syaraf, dan juga memiliki kemampuan untuk mengawasi, qawamah as-sahih, melakukan pengawasan yang benar, fil ghirah, dalam hal gairah, 'ala syaraf, dalam hal gairah, ghirah itu gairah, keinginan yang kuat, 'ala syaraf, untuk menjaga kehormatan. Wa ta'mini hajatil baiti, dan menjamin hajatil baiti, kebutuhan rumah tangga atau rumah, bil badli, dengan sungguh-sungguh, wal infaqi, dan juga dengan memberikan nafkah. Begitu. Rawa at-Tirmidzi, meriwayatkan at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, jika ja'akum, datang kepada kalian, man tardawna dinahu, seseorang, tardawna, yang kalian suka, tardawna, suka, ridho, suka, dinahu, dengan agamanya, terhadap agamanya, maksudnya itu dia memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam beragama, taat dalam beragama, intinya gitu. Akhlaknya akhlak agama, dan juga kalian suka dengan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah orang itu. Ya, mungkin ini nih, hadis ini rahasianya orang-orang zaman dahulu itu menikahkan anaknya kepada orang-orang alim, itu mungkin seperti itu. Jika tidak, illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini dia Ustaz Abdullah Nasir Al-Wani menggunakan uslub Quran ini. Takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi, karena ada illa sebenarnya, tapi ditulis illa, jika tidak. Ini tarkib ya, uslub tarkib syartun wa jawabu syartin ya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun 'arid, dan juga akan terjadi kerusakan yang luas. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis ini menyampaikan kepada kita, ada berapa hadisnya yang kita baca tadi, 4 ya, 4 atau 3 hadis yang kita baca di atas tadi. Ini semakin menjelaskan, khususnya Bapak dan Ibu yang akan melamarkan anaknya atau menerima lamaran anaknya. Nah, ini menjadi gambaran yang gamblang bagi kita semua dalam mempertimbangkan siapakah calon yang paling pantas untuk anakku ini kelak. Karena orang yang akan mendampingi anak kita kelak itu, dialah yang akan mengarahkan anak kita apakah bersama-sama menuju surganya Allah atau menjauhi surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan harapan kita tentunya kepada harapan yang baik menuju surganya Allah, bersama-sama berbahagia di dunia dan di akhirat. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini.
Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Banyak kesalahan saya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.